Halo teman-teman, kembali lagi bersama Doyan Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul Oksigen. Garapan sutradara Alexander yang mengusung genre CGI dan thriller. Kisahnya berkutat pada seorang perempuan yang terbangun dan menemukan dirinya berada dalam sebuah pod kriogenik. Awalnya, perempuan tersebut mengira bahwa dirinya sedang dirawat karena mengidap suatu penyakit. Namun, semua itu terungkap di saat dirinya mengingat kembali memori-memori pikirannya yang sebelumnya hilang dan menemukan fakta bahwa dirinya juga dijadikan sebuah bahan percobaan untuk penelitian di luar angkasa. Sebelum masuk ke alur pembahasan, saya selalu mengingatkan bahwa konten ini adalah sebuah konten full spoiler. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya yang membingungkan. Jadi, mari kita sama-sama ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang wanita terbangun dalam bilik kriogenik dengan kondisi tubuh seluruhnya terlilit semacam perban. Terlihat beberapa alat kesehatan yang menancap di tubuhnya. Setelah berusaha payah, ia berhasil sedikit demi sedikit membuka serta melepaskan semuanya itu. Sesaat kemudian, lampu dan monitor yang ada di sekelilingnya menyala. Terdapat pemberitahuan dari sistem yang ada di bilik itu bahwa keberadaan oksigen dalam bilik tersebut hanya tersisa 30% saja. Dirinya sama sekali tidak mengingat siapa dirinya dan apa yang telah terjadi. Wanita itu mencoba berteriak meminta tolong, namun sama sekali tidak ada respon. Hanya sebuah robot yang dirancang untuk memberikan sebuah informasi kepada wanita itu. Robot itu bernama Milo, namun dengan batasan. Milo juga mengaku tidak bisa menuruti permintaan wanita tersebut untuk membuka bilik kriogenik miliknya. Belum diketahui apa alasannya. Ia hanya memberitahu bilik kriogenik tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan kebocoran oksigen. Wanita itu selalu berusaha mengingat semua ingatannya yang hilang. Rupanya, upaya wanita itu sedikit memberikan hasil. Bahwa sebelumnya ia berada di sebuah rumah sakit, wanita tersebut mencoba untuk tenang sembari menggali ingatannya kembali. Beberapa kepingan memori muncul di pikiran si wanita itu. Namun, ia belum bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Anehnya, Milo sendiri juga tidak memiliki informasi apapun mengenai dirinya, termasuk nama dan data medis. Wanita itu terus berusaha menggali informasi tentang dirinya, serta mencari cara untuk keluar dari bilik tersebut dengan Milo sebagai perantaranya. Wanita itu meminta Milo untuk menghubungi kepolisian. Ia sempat berhasil menghubungi polisi, namun mereka masih kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Tidak menyerah sampai di situ, dirinya mencoba mencari tahu tentang dirinya melalui pengecekan DNA. Dirinya tersebut akhirnya mengetahui bahwa dirinya bernama Elizabeth Hansen. Sesaat kemudian, pihak kepolisian kembali menghubunginya. Ia adalah Kapten Morrow dari bagian sains dan teknologi yang kini menangani Liz. Morrow memberitahu bahwa pelacakan nomor seri bilik kriogenik Liz mengalami jalan buntu karena pihak produsen menyatakan bilik tersebut sudah dihancurkan. Namun, Morrow berjanji akan melakukan apapun yang ia bisa bersama anak buahnya dalam waktu yang terbatas itu. Liz berpesan agar Morrow secepatnya mendapatkan kode otorisasi dari produsen karena itu yang diminta oleh Milo untuk membuka bilik miliknya. Melanjutkan pencarian jati dirinya, Liz lalu ingat bahwa ia adalah seorang dokter di bidang kriogenik. Ia juga telah menikah dengan seorang ilmuwan lain bernama Leo Ferguson. Liz mencoba menghubungi Leo. Anehnya, orang yang mengangkat telepon tersebut justru memutuskan sambungan begitu mendengar Liz dan mengaku sebagai istri Leo. Hal itu jelas membuat Liz semakin putus asa. Tanpa disangka, seekor tikus putih muncul di dalam biliknya. Liz jadi teringat penelitiannya yang dulu yang selalu menggunakan tikus putih sebagai bahan percobaan. Namun tak lama, Morrow menghubungi Liz dan Liz meminta Morrow menghubungi Leo suaminya. Secara mengejutkan, Morrow memberitahu bahwa Liz belum pernah menikah. Lebih anehnya lagi, bukti-bukti dari Milo yang menunjukkan bahwa Liz sudah menikah dari Milo kini menghilang. Liz mencoba membuktikan bahwa ia sudah menikah dengan memberikan beberapa fakta tentang Leo. Tetap saja, Morrow menyatakan semua itu tidaklah nyata. Di balik pembicaraannya dengan Morrow, Liz sepertinya mendengarkan Morrow berbicara dengan orang lain di sampingnya. Namun, Morrow membantahnya. Liz yang merasa dirinya sedang dibohongi oleh Morrow, Liz pun meminta Milo memutuskan sambungan teleponnya dengan Morrow. Merasa penasaran, dirinya meminta Milo untuk memutar kembali rekaman telepon dirinya bersama Morrow. Kemudian menganalisa percakapannya dengan Morrow. Benar saja terungkap ada seseorang yang menginstruksikan pada Morrow untuk memberitahu Liz bahwa ia sedang berhalusinasi mengenai
Leo. Hingga seseorang tak dikenal menghubungi Liz. Ia mengaku sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan Liz. Liz bersikap antipati. Terlebih orang tersebut menyatakan bahwa Leo sebenarnya sudah mati. Dirinya, Liz lantas mendapatkan kode otorisasi untuk membuka bilik tersebut. Namun orang tersebut meminta agar Liz tidak melakukannya. Sebagai gantinya ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu bahwa Liz sebenarnya berada jauh di luar angkasa. Ia dikirim ke sana untuk sebuah misi rahasia. Hal itu mereka lakukan karena bahwa 2 generasi lagi umat manusia di bumi akan punah karena sebuah virus mematikan yang menyerang umat manusia. Karena tidak seharusnya Liz terbangun, maka Morrow dan atasannya saat ini berusaha memastikan Liz tetap baik-baik saja agar misi rahasia tersebut tetap aman dan tidak diketahui oleh pihak pemerintah. Setelah mengetahui semuanya, fakta lain pun terungkap, di mana Liz sebenarnya sudah berada dalam kondisi deep sleep di dalam bilik kriogenik tersebut selama 12 tahun. Namun sayang, sebelum bisa membantu Liz lebih jauh, orang tersebut ditangkap oleh kelompok pemerintah. Kendati demikian, ia berpesan agar Liz mencari cara untuk bisa kembali ke kondisi deep sleep karena itu satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga menambahkan bahwa semua itu sudah ada di dalam pikiran Liz. Liz hanya harus mencoba untuk mengingatnya. Di saat hendak pasrah, Liz justru mendapatkan fakta bahwa ternyata ada 10.000 bilik kriogenik bersamanya, termasuk Leo suaminya. Beberapa unit telah mengalami kerusakan dan hancur hingga tubuh orang yang ada di dalamnya melayang di luar angkasa. Rasa bahagia Liz dirasakannya karena dirinya berhasil mengetahui bahwa unit kriogenik Leo masih dalam kondisi utuh dan baik-baik saja. Ia bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah suaminya lagi, meskipun dirinya mengetahui kesempatan untuk hidup bagi dirinya sangatlah kecil karena persediaan oksigen di bilik miliknya hanya tersisa 1% saja. Liz tiba-tiba curiga saat memperhatikan bekas luka di wajah Leo menghilang. Ia kembali meminta Milo untuk mencari informasi mengenai hasil penelitiannya yang ia lakukan sebelumnya. Tanpa disangka, itu adalah mengenai transfer memori yang dilakukan oleh Liz sebelumnya. Tidak itu saja, orang yang sebelumnya menghubungi Liz sebenarnya adalah Elizabeth Hansen yang asli. Liz sendiri adalah klonan dari dirinya. Ia dan 10.000 orang lainnya dikirim ke sebuah planet untuk mengetahui apakah planet tersebut layak dihuni oleh manusia. Terkejut sekaligus kesal mengetahui bahwa sedari awal ia memang tidak ditakdirkan untuk keluar dari bilik. Liz lantas meminta Milo untuk merekam pesan terakhirnya untuk Leo karena dirinya sudah merasa tidak mungkin lagi untuk bertahan hidup. Namun tekad bertahan hidup Liz kembali. Setelah berusaha payah, ia akhirnya bisa mengaktifkan protokol hypersleep yang membawanya ke posisi deep sleep tepat di saat persediaan oksigen habis, lalu meminta Milo untuk melakukan proses deep sleep kepada dirinya. Untung saja upaya Liz berhasil dan kembali ke mode deep sleep. Di akhir film diperlihatkan di mana Liz dan juga Leo menempati sebuah planet yang baru dan mereka pun hidup bahagia. Lalu film pun selesai. Film ini memang sedikit singkat untuk dibahas dan hanya menampilkan si karakter utama dalam film ini dan juga hanya menampilkan satu tempat di setiap alur ceritanya. Alexander sengaja membuat isi dari film ini begitu singkat dan simpel, namun penuh dengan sisi misteri, sehingga mungkin sebagian orang tidak terlalu menyukai film ini karena terlalu mudah untuk dimengerti. Namun tidak sedikit juga yang suka dengan film ini, seperti pribadi saya sendiri yang penasaran dengan akhir dari film ini. Mungkin segitu saja pembahasan alur cerita film kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa bertemu lagi di pembahasan film selanjutnya. Saya ucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.